Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para pemirsa YouTube Sadayana. Jumpa lagi dengan saya di vlog Yudi Ruswandi Publish Channel. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan yang sudah mengklik video ini, sudah mampir di Yudi Ruswandi Publish. Mohon dukungannya. Kalau memang video ini bermanfaat, silahkan bisa ditekan tombol subscribe, like, share, serta komen. Pada vlog kali ini, saya akan melanjutkan tentang edisi cara mudah belajar bahasa Sunda, lanjutan dari part 1 atau bagian yang ke-1. Pada part yang pertama atau bagian yang ke-1, saya telah mengulas sedikit tentang asal-usul atau sejarah dari suku Sunda serta bahasa Sunda itu sendiri yang dihubungkan dengan kebudayaan. Bahwa sekali lagi bahasa itu merupakan bagian dari kebudayaan. Maka kayaknya budaya bangsa Indonesia adalah juga ditandai dengan kayaknya bahasa. Termasuk kekayaannya budaya Sunda ditandai dengan kayaknya bahasa Sunda itu sendiri. Nah, pada part sebelumnya saya juga telah menjelaskan tentang undak usuk bahasa. Barangkali kalau ada yang lupa, undak usuk bahasa itu adalah tata krama bahasa yang menunjukkan stratifikasi atau tingkatan-tingkatan bahasa yang digunakan bagi lawan bicara atau tergantung dari situasi dan kondisi siapa yang diajak bicara. Maka dalam bahasa Sunda, undak usuk bahasa atau tingkatan-tingkatan bahasa ini sangat penting untuk dipelajari. Karena bukan hanya dari sisi kebahasaannya saja, namun dengan kita mengetahui undak usuk bahasa yang benar, yang benar, sehingga kita bisa menggunakan bahasa Sunda ini dengan tepat sesuai dengan peruntukannya atau situasi dan kondisi. Pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas sedikit tentang tata krama bahasa Sunda, yaitu diantaranya yang pertama, dalam bahasa Sunda mengenal yang disebut dengan bahasa kasar atau bahasa cohag, atau bahasa kasar pisan, bahasa yang sangat kasar sekali gitu. Nah, di situ telah saya jelaskan bagaimana sebenarnya bahasa-bahasa itu muncul dan berkembang, sehingga bahasa cohag ini di sebagian elemen masyarakat itu banyak digunakan, dan menurut perkiraan sepertinya fenomena untuk bahasa cohag ini di kalangan bagian masyarakat tertentu ini sangat mudah dipelajari. Kemudahan mempelajarinya itu sekali lagi karena ada situasi kondisi yang memang membentuk sehingga bahasa itu mudah dipelajari. Apa situasi dan kondisinya? Yaitu penggunaan bahasa cohag atau bahasa kasar memang sangat dominan di masyarakat. Jadi semakin sering mendengar, semakin paham pula, semakin melekat pula dalam benak dan pikiran generasi-generasi muda. Nah, ini yang penting juga. Namun para kawan-kawan YouTube semuanya, tentu di daerah Sunda itu sekali lagi banyak, tidak hanya di daerah Jawa Barat, tapi juga daerah-daerah yang lain, Banten. Bahkan di Jawa Barat sendiri, misalkan di Sumedang, di Bandung, di Cianjur, di Sukabumi, itu memiliki ciri khas serta keunikan tersendiri. Khusus dalam bahasa kasar ini, bahasa cohag ini,
Kadang-kadang belum tentu satu bahasa atau satu kata yang masuk dalam kategori bahasa cohag atau bahasa kasar itu di tempat lain pun dianggap kasar atau dianggap cohag gitu. Misalkan kata yang sudah admin contohkan, misalkan kata sia tadi ya. Nah, di sebagian masyarakat itu mungkin saja berbeda. Artinya bahwa kata itu sebenarnya di sebagian masyarakat atau di satu daerah tertentu itu tidak dianggap hal yang kasar atau tidak berperilaku buruk gitu, tidak merusak kesopanan tidak. Kadang-kadang ada yang menganggap biasa. Nah, kondisi seperti itu di Sunda itu dikenal dengan bahwa bahasa itu juga tergantung dari daerah atau wengkon namanya. Jadi tergantung dari daerah. Di Bandung mungkin saja ada sedikit perbedaan dengan Cianjur, dengan Sukabumi, dengan Banten, dengan Sumedang. Mungkin saja ada beberapa istilah-istilah khas yang dimiliki oleh setiap daerah. Nah, ini merupakan salah satu kekayaan bahasa tersendiri yang ada dalam bahasa Sunda gitu. Jadi sekali lagi kesimpulannya bahwa bahasa kasar di satu daerah tertentu belum berarti kasar di daerah yang lain. Makanya kita harus pandai-pandai untuk mempelajari bahasa Sunda itu sendiri. Jadi jangan sampai kita mendengar kata itu di suatu daerah, oh ternyata dianggap ini akhlaknya jelek, akhlaknya buruk. Kadang-kadang tidak juga. Karena itu tadi. Kalau memang kita mendengarnya di daerah yang lain, tidak berbeda. Karena itu tadi ada kemungkinan perbedaan gitu ya. Itu untuk bahasa cohag atau bahasa kasar pisan gitu. Yang kedua, dalam undang usuk bahasa itu juga kita kenal dengan yang namanya bahasa loma atau bahasa akrab gitu. Dalam istilah lain juga disebut dengan bahasa sedang gitu ya, bahasa sedang. Nah, bahasa akrab atau bahasa loma ya, bahasa loma ini dalam pendapat yang lain juga termasuk dalam bahasa kasar, tapi bukan bahasa kasar pisan ya. Kalau bahasa kasar pisan tuh tadi disebut bahasa cohag. Nah, kalau bahasa loma ada yang mengartikannya atau menggolongkannya dalam bahasa kasar, tapi bukan kasar pisan. Ini kenapa disebut bahasa akrab? Nah, biasanya ya dalam pergaulan sehari-hari, khususnya di kehidupan orang-orang Sunda, untuk orang-orang yang akrab ada bahasa atau kata-kata tertentu yang menunjukkan satu keakraban dipakai untuk menunjukkan satu keakraban di tengah-tengah masyarakat gitu. Karena bahasa ini biasanya digunakan ketika ngobrol dengan sesama atau memang usianya mungkin di atas kita atau di bawah kita, tapi tidak terlalu jauh, sehingga keakraban itu meskipun usianya berbeda, tapi keakraban itu seperti temanan. Anggaplah teman sebaya meskipun usianya tidak berbeda jauh gitu. Mungkin 2-3 tahun tidak jadi masalah, atau bahkan lebih juga tidak jadi persoalan ketika memang sudah ada terbentuk keakraban. Nah, bahasa inilah, bahasa loma atau bahasa akrab inilah yang sering digunakan. Misalkan kita cari satu contoh, misalkan tentang bahasanya yaitu baik dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Sunda namanya alus ya, atau HD gitu. Nah, baik dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Sunda biasanya namanya katanya artinya dalam bahasa Sunda alus atau HD. Nah, alus atau HD ini adalah salah satu kata yang masuk pada golongan bahasa loma atau bahasa akrab. Misalkan saya contohkan satu kalimat. Leuwih hade lamun nyieun korsi teh tina kai mahoni. Ya. Saya ulang ya. Leuwih hade lamun nyieun korsi teh tina kai mahoni. Oke.
Dalam bahasa Indonesia itu berarti lebih baik kalau membuat kursi itu bahannya dari kayu mahoni. Gitu ya arti dalam bahasa Indonesia. Apa yang kita garis bawahi? Yang kita garis bawahi adalah kata HD gitu. HD atau alus tadi. Nah, HD atau alus tadi itu adalah merupakan salah satu contoh bahasa yang digunakan ketika kita ngobrol dengan teman sebaya atau orang yang dianggap sudah akrab gitu, akrab dengan kita. Oke, sering kalimat ini atau kata ini digunakan gitu ya. Oh, atau lebih gini lah, lebih misalkan contohnya kita ngobrol dengan kawan kita. Jang, iya lebih HD lamun nyen kursi teh tina kayu mahoni, tong tina kayu kieu. Nah, gitu. Itu contohnya ngobrol ya. Artinya dalam bahasa Indonesia tadi saya sudah artikan sama artinya. Cuma ditambah, hey Jang, Jang itu misalkan teman kita namanya. Hai Jang, lebih baik kalau buat kursi itu bahannya dari kayu mahoni. Nah, gitu. Itu kita sedang ngobrol misalkan dengan teman sebaya kita. Maka kata yang dipilih HD atau alus itulah gitu. Itu kan menunjukkan keakraban. Karena beda ya, ekspresinya beda, gesturnya beda ketika ngobrol kita dengan sebaya. Ya santai, keakrabannya muncul gitu, tidak canggung gitu ya. Nah, berbeda ketika dengan teman sebaya kita menggunakan kata dalam bahasa lemes, misalkan bahasa halus yang nanti akan kita bahas. Nah, itu akan berbeda. Berbedanya apa? Berbedanya keakrabannya ya, cenderung tidak apa ya? Tidak tulus gitu, tidak apa ya? Cenderung ada jarak gitu. Ada jarak biasanya. Ada jarak. Nah, makanya bahasa-bahasa akrab inilah yang sering digunakan gitu dalam undak usuk bahasa gitu ya. Nah, ini bahasa akrab atau yang disebut dengan bahasa lopa. Nah, bahasa halusnya dari HD atau alus itu namanya adalah sae gitu. Sae ya. Nah, jadi HD, alus itu masuk dalam kategori atau klasifikasi bahasa loma ya, atau kemudian sae masuknya dalam klasifikasi bahasa lemes atau bahasa halus. Jadi lebih halus lagi menggunakan kalimat atau kata sae gitu. Tapi akan berbeda kalau orang yang sudah akrab, sae ini biasanya cenderung jarang digunakan, walaupun ada sih tapi jarang digunakan gitu. Langkung sae mah ye kursi teh didamel nanti tina kayu mahoni gitu, sama ya kayak tadi bahasa Indonesia. Nah, itu jarang digunakan oleh orang yang akrab karena kata sae itu adalah digunakan untuk kepada orang yang bisa tidak sebaya dengan kita atau di atas kita itu bisa dari segi jabatan, dari segi usia gitu ya. Karena orang Sunda itu cenderung akan menggunakan kata hormat yang lebih halus, kata halus, tidak menggunakan bahasa loma ya, ketika bertemu dengan orang yang belum akrab. Nah, ini kuncinya. Kalau belum akrab ya, orang Sunda itu cenderung pasti akan menggunakan satu kata dari bahasa lemes, tidak menggunakan kata dari bahasa loma. Kenapa demikian? Ya karena itu sudah jadi apa ya? Sudah jadi tradisi orang Sunda seperti itu. Kalau tidak akrab betul dengan teman atau dengan siapapun, biasanya tidak menggunakan kata atau kalimat yang menggunakan bahasa loma karena belum akrab betul, walaupun seusia, sejabatan misalkan ya dari stratifikasi sosialnya tidak jauh berbeda lah, sebaya, seumur ya, seusia gitu, tidak jauh berbeda.
cenderung tidak digunakan itu, gitu. Pasti akan menggunakan bahasa lemes. Ya tadi, tidak akan menggunakan HD, alus, tapi pasti akan menggunakan saya, gitu. Saya nama kieu. Nah, gitu. Biasanya kan ya orang Sunda murah senyum ya ngobrolnya kalau gitu. Punten dupi, nah gitu. Saya nama kieu. Jadi sambil ngobrol, ekspresi atau mimik wajah juga bermain gitu. Nah itu kenapa orang Sunda juga dikatakan orangnya murah senyum, karena yaitu tadi bahasa-bahasa lemas itu digunakan dan akan penuh makna ketika didukung dengan mimik wajah dan gestur, gitu. Gestur ketika ngobrol dengan orang, jadi orang akan merasa hangat dengan hadirnya kita, merasa dihormati, merasa dihargai, dan mereka pun akan segan kepada kita. Oke. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, dari contoh tadi 3 kata atau 2 kata tadi, yaitu alus atau HD dan sae, dalam bahasa Sunda penulisannya memiliki atau huruf vokalnya memiliki penulisan yang ada yang berbeda dengan huruf vokal dalam bahasa Indonesia. Yang berbeda itu khususnya ada dalam ejaan e, dan e, gitu. Jadi ada 3, e, gitu. Kalau ditulisnya bisa disaksikan ya. E itu ada huruf e biasa, tapi e-nya pakai aksen di atas. Atau dalam bahasa Sunda, tulisan Sunda namanya teleng atau paneleng, yaitu atau curak gitu. Jadi kalau kita menemukan huruf e seperti ini, maka itu pasti akan dibaca e. Tapi kalau huruf vokal yang lain sama a gitu kan, a, i, u, e, gitu. Jadi kalau berarti ada huruf e yang tidak pakai paneleng, tidak pakai curak. Ya paneleng itu istilah tulisan Sunda ya, paneleng atau curak itu. Nah, nanti simbolnya bisa kawan-kawan lihat. Ada itu gabungan antara huruf e Latin biasa dengan huruf u. Itu u. Ya jadi bacanya e. Yang kalau ketemu itu pasti dibacanya e. Misalkan kalimatnya jeng itu pasti j e u n g dalam tulisannya. Nah, itu untuk huruf vokal. Jadi ada perbedaannya a, i, u, e, o, o. Nah itu rekan-rekan. Ya mungkin kalau sudah nanti kita praktek paguneman atau praktek dialog gitu ya, dialog percakapan, itu biasanya rekan-rekan juga pasti sudah ngeh nih, oh iya ini ternyata kalau kita mengucapkan kalimat ini, oh tulisannya begini gitu, tulisannya begini, itu pasti akan ketahuan sih, akan ketahuan. Nah itu ya seputar tentang bahasa Lomak atau stratifikasi atau tingkatan bahasa dalam bahasa Sunda yang kedua. Yang pertama ada bahasa Cohag ya, bahasa kasar pisan. Yang kedua ada bahasa Loma atau bahasa akrab gitu ya, bahasa akrab yang kedua. Nah itu duanya. Nanti yang ketiga akan kita bahas dalam part yang berikutnya. Nah, namun ini ada juga perlu diketahui teman-teman sekalian, bahwa orang Sunda itu mereka sangat mengutamakan undak usuk bahasa ini menjadi hal yang sangat penting. Makanya ada istilah yang mengatakan bahwa sering dikatakan genah tur mernah kadengena. Genah tur mernah kadengena. Jadi enak serta cocok ketika didengar. Nah, enak dan cocok ketika didengar itu adalah salah satu fungsi dari adanya undak usuk basa. Gitu. Pentingnya undak usuk basa ini sangat penting sekali.
Sangat penting sekali. Itu saja, nanti kita akan lanjut. Pentingnya seperti apa? Nanti kita akan lanjut di part yang ketiga, yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.